Kasus kematian Brigadir J alias Brigadir Yosua masih menjadi sorotan publik. Tim khusus Polri sudah menetapkan 4 tersangka termasuk Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Sementara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, setidaknya sudah ada 43 saksi yang diperiksa polisi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan siap melindungi 43 saksi yang diperiksa penyidik jika yang bersangkutan mengajukan. 2 saksi kunci sudah mengajukan perlindungan ke LPSK, yakni Barada E alias Barada Eliezer dan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Barada Eliezer sudah memberikan keterangan hingga muncul beberapa nama tersangka baru. Sementara untuk Putri Chandrawati atau saksi berinisial PC belum ada perkembangan lebih lanjut. Dalam program Sapa Indonesia Pagi Rabu 10 Agustus 2022, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan LPSK belum mendapatkan keterangan yang signifikan dari PC karena kondisinya yang masih terguncang. Edwin menjelaskan PC terus-menerus menyebut malu untuk mengungkapkan. Kami sudah bertemu dengan Ibu P pada kesempatan pertama di 16 Juli, kemudian sudah memanggil ke kantor sebanyak 2 kali, dan yang kemarin terakhir, yang keempat kalinya kami mengunjungi ke rumahnya dan kami bertemu langsung dengan Ibu P. Jadi LPSK yang datang adalah psikolog dan psikiater yang didampingi oleh para staf. Dalam pertemuan itu hanya Ibu P dan psikolog dan psikiater LPSK. Namun juga tidak banyak hal yang kami peroleh dari pertemuan tersebut, Mas Bayu, karena memang secara penampakan ya dan juga disampaikan oleh psikiater kepada kami, Ibu P memang masih nampak terguncang, ya lebih banyak diam, masih berapa kali menangis. Sebenarnya belum ada apapun yang kami peroleh. Ya sempat yang disampaikan bahwa Ibu P malu tuh mengungkapkan. Sementara itu, Komnas HAM berencana segera memeriksa istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sedangkan Verdi Sambo rencananya juga diperiksa untuk mendalami kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Meminta keterangan sama Pak Verdi Sambo itu di Komnas HAM ataukah di tempat Brimob atau di tempat Pidum lah, itu yang kita belum tahu. Kami sih berharap kami masih bisa meminta keterangan Pak Verdi Sambo di Komnas HAM. Selain meminta kasus diusut sampai tuntas, pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam meminta polisi membantu LPSK memberi perlindungan untuk Barada Eliezer. Tentunya dari berbagai kemungkinan, ancaman yang membuatnya tak dapat bersaksi. Pasalnya Barada E bersedia menjadi justice kolaborator yang membantu mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun, sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Barada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan tak tertutup kemungkinan Barada Eliezer bebas jika di pengadilan terbukti hanya menjalankan perintah saat menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Meski demikian, orang tua Brigadir Yosua meminta proses hukum semestinya tetap ditegakkan bagi para penembak anaknya. Saya mengampuni dia, saya memaafkan dia, tapi kita ini kan di negara hukum. Tentu ya sesuailah berjalan dengan hukum yang berlaku di negara kita ini. Soal permintaannya saya maafkan. Saya diajarkan di agama saya memaafkan. Keluarga Brigadir Yosua mengaku sudah memaafkan Barada E usai menerima sepucuk surat permohonan maaf yang ditulis Barada Eliezer.
Keluarga Brigadir Yosua pun dinilai perlu mendapat perlindungan, tak hanya untuk saksi kunci. Sebelumnya, keluarga Yosua lah yang meminta untuk mengotopsi ulang hingga membuka pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua. Kini sudah 4 tersangka yang ditetapkan Polri dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Barada Eliezer, Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf atau berinisial KM. Tim Liputan Kompas TV. Sudah lebih dari 40 saksi yang diperiksa oleh penyidik dan ada 2 saksi kunci yang sudah mengajukan permohonan perlindungan saksi ke LPSK, yakni Barada Eliezer dan istri dari Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sementara 2 tersangka lain, KM dan Bribka R, disebut oleh LPSK ini juga akan mengajukan perlindungan. Nah, bagaimana perkembangan perlindungan saksi meski sudah menjadi tersangka? Bagaimana prosedur Bareskrim memproses kasus ini dengan 4 tersangka yang sudah ditetapkan? Kami akan membahasnya bersama pengacara dari Barada E atau Barada Eliezer, ada Deolipa Yumara atau Bang Olip, mantan Kepala Bareskrim Polri, Pak Susno Duaji, dan penasihat tim advokat penegakan hukum dan keadilan, Tampak, Bang Saur Siagian. Selamat pagi, Bang Saur, Pak Susno. Selamat pagi. Selamat pagi. Timothy. Selamat Ya, pagi. terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam Merah Putih juga. Saya langsung ke Bang Olip. Barada E ini menjadi salah satu saksi kunci. Di sisi lain juga menjadi tersangka dari pelaku penembakan terhadap Brigadir Joshua. Ini sudah bertemu juga dengan LPSK. Ini status hukumnya, prosesnya itu bagaimana jadinya ini? Saksi yang meminta perlindungan sekaligus juga menjadi pelaku atau saat inilah diduga yang kita ketahui perkembangannya menjadi penarik pelatuk yang membunuh Brigadir Joshua, Bang Olip. Jadi si Barada ini kan sebagai pelaku, tapi bukan pelaku utama. Karena kan pasalnya 340 ya, pembunuhan berencana. Tapi tampaknya dia bukan pelaku utama. Tapi dia juga saksi bagi terhadap pelaku utama dan pelaku-pelaku lainnya. Apalagi dia yang membuka kotak Pandora ini, dia buka ini. Tentunya dia menjadi saksi kunci di tingkat pertama, paling utamanya dia. Dia gitu kalau bahasa saksi gitu. Nah, kita perlu dia dilindungi karena ini jangka panjang, nggak cuma di penyidikan saja. Pada titik tertentu dari pertahanan ini kan ada proses 20 hari kan gitu kan. Nah, kita penting mengambil dia, mengamankan dia di wilayah LPSK supaya tidak ada yang menyentuh dia. Kalau kata Pak Mahmud, jangan diracun, jangan diasap, jangan disentuh, jangan dipelet kan begitu. Ngerinya kalau kan dipelet atau diguna-guna nanti dia gila, nanti kan nggak bisa ngobrol juga kan gitu. Makanya perlunya LPSK dari dukun sama dari orang-orang pinter sama dari orang-orang yang gila kan gitu. Terakhir kita berbicara, Bang Olip, Anda menyatakan bahwa sebenarnya Barada ini merasa aman dan cukup nyaman. Oh ya, Tapi masih adakah alasan Barada untuk khawatir menurut Anda? Ya tadi sudah saya sebutkan, pertama itu secara ini kalau khawatir dia sudah tidak, dia kan mati siap. Kita ini udah jadi merah putih, dia juga udah jadi merah putih sekarang, mati pun siap kan gitu kan. Salam merah putihnya gitu. Nah, dalam posisi ini kemudian ada alasan pertama, alasan kedua, saya punya kepentingan hukum dan untuk membela klien saya, dia juga punya kepentingan hukum untuk mendapatkan hukum yang seadil-adilnya. Siapa yang bisa membantu ini? Tentunya selain Pak Susno Duaji, Pak Saur Siagian. Ini LPSK juga penting. Makanya nanti saya berpikir, nanti saya akan bikin tim ahli khusus yang memang membantu saya. Salah satunya Pak Saur Siagian, saya sudah dapat 1, Pak Susno juga. Kan gitu. Jadi nanti kita tim ahli kami, Bang. Kami pengacaranya 4 orang saja. Timnya banyak nanti. Iya kan, tim psikolog, tim ini, tenang aja, santai kan gitu. Nah, saya bilang alasan tadi, Bang Olip, apakah sudah ada ancaman nyata ataupun bahkan mungkin interaksi dengan orang yang mungkin mengancam Barada E ini sepanjang proses ini dan hingga saat ini? Ancaman nyata kalau di Bareskrim, kan Pak Suno pernah jadi Kabar Eskrim, itu pasti nggak ada kalau di tahanan bawah. Aman lah ya. Saya lama di Bareskrim itu, aman banget di Bareskrim itu, paling aman di Bareskrim, ya kan? Cuman memang nggak ada telepon, nggak ada apa, jadi aman banget, dijaga Brimob juga sih dia sekarang kan. Nah, cuman kan kita menjaga kepentingan hukum. Kepentingan hukum ini jangka panjangnya, entah di Bareskrim, entah di Kejaksaan, kan dia nanti dibawa Kejaksaan kalau P21 kan begitu kan. Nah, mending kita diamankan dulu di LPSK dulu sehingga di Kejaksaan aman, di Bareskrim aman. Kan kita nggak tahu dari perjalanan dari Bareskrim ke Kejaksaan setelah P21 pas tahap 2 bagaimana, siapa tahu di mobil dibom. Nah, selesai kan? Gitu. Jadi ya
LPSK itu penting, pertama untuk pengamanan dia. Memang yang berbenang dua sekarang ini, yaitu Barreskrim, Mabes Polri, dan LPSK sekarang. Harapannya LPSK cepat-cepat mengambil dia sehingga ada dua pengaman itu, Barreskrim dan di tingkat penyidikan dan LPSK sebagai lembaga yang memang khusus menangani saksi kunci kan gitu kan. Jadi yang Anda khawatirkan karena prosesnya ini masih lama ya, dan tidak sepanjang proses akan dipegang oleh Barreskrim gitu ya? Iya, ini kan sama kayak proses kita jatuh cinta, lama juga ini. Jatuh cinta sama orang kan kadang-kadang lama. Kalau cepet sama jablay, tapi kalau sama pacar kan lama jatuh cinta. 3 bulan, 4 bulan baru kita tembak kan gitu. Ini sama aja kasus ini, perkara ini. Jadi harapannya si Barada ini terlindungi secara hukum. Oke. Kami juga nyaman nantinya. Oke, Pak Susno mungkin lebih memahami juga nih kalau memang Baradae seperti disebutkan Bang Olip tadi, selama dipegang Barreskrim tampaknya tidak ada kekhawatiran, tapi kan prosesnya ini masih panjang lagi ya Pak Susno. Adakah celah-celah di mana Baradae dan bahkan mungkin saksi lainnya yang saat ini meminta perlindungan bisa saja terjadi sesuatu terhadap mereka atau kalau ada niatan jahat itu? Baik, kita semua sudah tahu ya. LPSK itu lembaga pelindungan saksi dan korban. Nah, peristiwanya demikian besar, ancaman demikian besar. Beruntung, orang Indonesia itu selalu beruntung. Untung Barada ini selaku tersangka, dia ditahan di Barreskrim yang aman. Tetapi yang kita masih herankan, ini saya tidak menyentil ya, tetapi mengingatkan LPSK jangan terlalu berkutit pada prosedur harus ini. Ya kenapa sih kalau nggak today gitu, atau kemarin mestinya dia sudah dilindungi. Karena ini agak spesial kalau masih harus, dia sudah ngaku kok sudah jadi justice kolaborator, begitu dia sudah membuka siapa pelakunya, jiwanya sudah terancam. Sudah terancam. Detik itu juga tahap pengadilan gitu ya. Bukan, di LPSK itu prosedurnya kan harus rapat komisioner, harus ini, harus ini. Ya 5 menit orang udah mati. Nah, satu lagi, maka saya katakan percayalah karena ini di Barreskrim pasti aman. Tetapi andaikan orang seperti ini sudah mengaku seperti ini, perlindungannya masih harus ini, nunggu itu. Ya udah mati duluan. Nah sekarang, the big question, seandainya ini dilindungi oleh LPSK, disetujui, gimana LPSK ngamankannya? Dia punya safe house yang tersembunyi, terus dia punya tenaga untuk ngamankan itu? Atau hanya di atas kertas saja kami melindungi keamanan dia. Dan ini menjadi PR bagi negara. Karena LPSK itu dibuat oleh negara untuk melindungi dalam rangka menegakkan HAM. Dianggarkan dong di LPSK itu harus ada rumah, ada tempat yang untuk melindungi, harus ada tenaga. Apakah tenaganya diambil dari polisi? Kita nanti begitu dengar LPSK sudah menyetujui perlindungan, pertanyaan besar adalah gimana dia ngelindunginya? Diamankan di mana? Ada SOP-nya kan Pak Susno? Ya, SOP, tapi tempatnya di mana? Apakah lebih aman di LPSK? Apakah lebih aman di Polri? Nah sekarang baru prosedurnya saja sudah demikian panjang sekali ya. Orang itu nggak sampai 1 detik mati kok. Apalagi kalau sekian. Nah ini saya tidak mengkritik, tapi ini karena LPSK ini lembaga yang sangat diperlukan. Kalau memang ada aturan-aturan yang menghambat, aturan itu dirubah. Kita kan yang tidak boleh kita rubah itu kitab suci saja. Nah sepanjang itu bukan aturan kitab suci, harus ada aturan spesial. Nah yang seperti ini kan, wah ini kan membuka kotak Pandora yang di dalamnya adalah orang berpangkat, bersenjata, punya kekuatan. Lah, gimana kok harus nanti kita tunggu dulu ini, nanti koordinasi ini, nanti setelah 2 hari kita akan rapat. Lah, setelah rapat diputuskan dilindungi, mau dibawa kemana? Mau diapain? Nah, antara dia sudah membuka, itu tanya si Adinda Olip itu. Udah berapa hari dia membuka ini? Lah siapa yang melindungi antara dia sudah membuka ini sampai dengan detik ini, siapa yang melindungi? Kan Polri kan? Barreskrim. Kita percaya dengan Barreskrim.
ada nggak aturan mainnya? Oke, Jadi cepat-cepat lah Ya. gitu. Satu cepat-cepatlah. Kedua, saya menggugah kepada negara, DPR Komisi 3, Mbok Yao dianggarkan untuk membuat safe house lah atau apalah, dan ada tenaga yang betul-betul ngamankan sehingga pengamanannya nggak di atas kertas, nggak hanya sibuk sana sibuk sini gitu. Oke, terima kasih. Itu saya ingin tahu jadinya karena poin Pak Susno tadi. Sebelum saya ke Bang Saur, saya ingin tahu Bang Olip, sebenarnya kalau berbicara mengenai perlindungan dari LPSK, apakah sudah diinformasikan perlindungan seperti apa yang bisa diberikan? Apakah pengacara Anda sebagai pengacara atau kuasa hukum dari Barada ini sudah memahami apa saja, dan apakah yakin bahwa ini akan pasti lebih aman juga dibanding mungkin ya saat ini yang dipegang oleh Kabar atau Bareskrim? Ya, secara informal aman atau enggak amannya saya nggak tahu, tapi secara formal ini aman di LPSK. Jadi saya masih beranggapan secara formal ini aman. Walaupun belum tahu detailnya seperti apa nanti ya. Kita seperti apa, tapi secara informal saya nggak tahu aman apa enggak. Jangan-jangan di LPSK sendiri ada bandit, kan kita nggak tahu. Atau ada ini kan. Nah namanya. Tapi secara formal kan saya pakai hukum formal nih sekarang. Hukum formal ya aman lah kan gitu kan. Hukum formal juga di Barsim aman kan gitu. Cuman formalitas di LPSK mempunyai nilai itu adalah nilai hukum kan begitu. Oke, saya ingin tahu pendapat Anda Bang Saur, apakah sebenarnya proses ini dilanjutkan saja, toh saat ini tampaknya semua aman-aman saja, atau Anda juga meyakini bahwa LPSK lebih aman, atau apa sebenarnya langkah yang seharusnya diambil khususnya oleh para saksi kunci dalam kasus ini, Bang Saur? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Timothy, saya kira pertama kita bersyukur ya, tampak tanggal 18 Agustus membuat LP resmi ke Bareskrim, ke Propam soal dugaan etik. Di tanggal yang sama korban melakukan laporan dugaan perencanaan pembunuhan. Saya kira pada saat itulah kita dari awal ini bicara soal pembunuhan. Tetapi Pak Susno tahu saya berkali-kali mengatakan jangan narasikan tembak-menembak karena itu masih perdebatan. Tetapi yang terbunuh ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, kita meningkat ini sekarang pro justisia, artinya demi keadilan. Jadi bukan demi dendam, bukan juga seakan-akan nanti publik menangkap kalau proses tersangkanya siapapun misalnya karena mengaspirasikan dendam atau termasuk pelapor, nothing, bukan. Demi keadilan kepada korban, kepada tersangka, terhadap kita juga, terlebih juga kepada jurnalis dan juga kepada pengacaranya. Nah, oleh karena itu kita harus berangkat dari sana. Nah, tampak juga melakukan audiensi kepada LPSK di hari yang sama ketika Olive juga mengunjungi LPSK. Yang kami bicarakan dengan LPSK, kami dorong adalah LPSK itu harus tegak lurus dalam arti melakukan mandat undang-undang yang diberikan kepada mereka. Pertama misalnya kita tidak mau kalau LPSK ini kemudian digunakan juga yang tidak sesuai mandat daripada LPSK. Orang itu atau seseorang, saksi atau korban yang dilindungi itu esensinya bahwa dia mau membantu mengungkap pidana ini terang benderang, bukan sebaliknya mengaburkan. Nah, kemudian termasuk juga Barada E ketika dia sudah memberikan kesaksian, kemudian kita bilang mestinya LPSK segera karena dia bukanlah pelaku utamanya dan saya kira sangat terang benderang ancaman. Karena apa? Kami berkatakan berkali-kali mengapa ini tragedi kemanusiaan dan tragedi hukum. Brigadir J yang terbunuh ini di rumah pimpinan tertinggi polisinya polisi, namanya Propam. Polisinya polisi. Jadi siapapun bisa terancam, Timothy. Termasuk kami concern juga kepada oleh pengacaranya. Belum berapa lama, saya ingatkan juga Saudara Agus, Kabareskrim, advokat itu kita bukan ada kepentingan-kepentingan pribadi atau profesi, tapi mandat sumpah. Advokat itu juga bekerja di bawah sumpah. Dia berhak dilindungi undang-undang untuk mengatakan fakta. Bukan siapa yang lebih berhak mendapatkan informasi, siapa yang lebih bekerja keras, tidak. Nah, Olive juga saya kira harus kita lindungi. Pak Susno, kita semua. Tetapi karena kami ini bukanlah yang langsung, orang juga bilang, Pak Timothy, Pak Saur, Anda itu disadap, Anda itu tidak ada soal itu. Itu kita sudah menyerahkan semualah.
Karena apa? Ada panggilan yang penting daripada ini. Nah, saya pikir saya setuju dengan Pak Susno. Segera LPSK saya kira untuk memberikan perlindungan. Soal teknis memang apakah tetap dititipkan di Bareskrim karena situasi, katakanlah kondisi LPSK, tetapi saya setuju kepada Olip, status beliau ini harus segera dilindungi. Ya, seperti saya bilang, Timothy, ini fakta bahwa brigadir ajudannya yang kita bilang di dunia ini satu-satunya terjadi, seorang ajudan bukan dia mati membela daripada pimpinannya, tetapi pimpinannya yang mengeksekusi. Artinya siapapun kita bisa terancam. Oleh karena itu LPSK, karena ini adalah saksi kunci saudara Barada E, saya setuju jangan lagi terlalu banyak administratif. Segera keluarkan, sudah memenuhi syarat. Dia itu bukan pelaku utama dan dia sudah berjanji untuk membongkar atau membantu penyidik untuk membuat ini terang benderang. Ya, mungkin bahkan keterangan yang paling akan membantu nantinya, bukan hanya membantu tapi paling dibutuhkan atau sangat-sangat dibutuhkan dalam kasus ini. Nah, mungkin jadi pertanyaan berikutnya Bang Olip adalah kenapa sampai sekarang belum? Kalau begitu, apakah benar ini proses administrasi saja yang saat ini dihadapi? Ya, kalau menurut ceritanya begitu, administrasi atau masalah. Ya. Tapi bahasa kami ya lambat. Sama kayak Pak Susno, kita kan orang bebas bicara. Saya kalau bicara kan bebas. Pak LPSK, mohon maaf, Anda lambat. Anda institusi yang lambat menurut saya. Kan begitu kan. Lambat. Satu hari bisa kelar kok. Bawa psikolog, bawa apa, koordinasi sama Kabariskin, koordinasi kalau perlu sama Kapolri, minta jam ini segala. Jangan sampai nanti masih begini. Kelamaan. Ya kan? Udah mati duluan. Kalau saya nembak pacar langsung, saya cinta kamu. Suka nggak suka, ya sudah. Ya kabur kan. Tapi saya langsung, ngapain lagi saya lama-lama. Cuma dia lihat ganteng nggak saya, ganteng, ya jatuh cinta lah. Sama kayak gini, ya kan. Ini harus satu hari bisa nih, 1 jam aja bisa sebenarnya. Bisa. Dia bawa pasukan. Apa yang diungkapkan oleh LPSK? Proses administrasi apa yang menghambat? Apakah keputusan saja yang belum sampai diputuskan saja, ini atau kan, memang ada proses administrasi, entah itu pendaftaran atau apalah yang kita tidak tahu yang saat ini masih berjalan? Ini kan makanya administrasi itu jangan sampai 14 hari kerja. Administrasi itu 1 hari kerja. Kalau perlu 1 jam. LPSK ini bawa psikolog, bawa psikiater, ya kan? Analisa asesmen di situ juga. Kan kita tahu bagaimana menganalisa, wawancara, interview, kalau ini kan aspek-aspek kepribadiannya bagaimana, jujur apa enggak, bawa aja alat kejujuran sekaligus di situ. Tek. Kan lengkap itu, gedungnya gede kok LPSK, pasti banyak anggotanya yang pintar-pintar. Ngapain tunggu satu anggota ini terus nanti masih koordinasi dulu, belum ketemu sama Barada dengan alasan galak. Kalau SPK itu harus galak. Sama kayak Bareskrim, kita bekerja sangat bagus sekali. Saya kan ngalamin. Ketika saya masuk di dalam dengan tim penyidik, nih saya memuji tim penyidik yang di Bareskrim yang sekarang ini ya. 3 minggu mereka nggak pernah tidur. Bayangkan, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore. Saya nggak tahu pimpinannya ya, pimpinan utamanya. Tapi 3 minggu mereka nggak pernah tidur. Karena saya melihat ini, dan itu cerita mereka. Bang, kami udah nggak tidur 3 minggu bang. Di sini aja, nggak pernah keluar. Oke bang, makanan ada nggak mbak? Oh banyak kalau makanan. Kalau gitu saya bagi, saya juga belum tidur. Kan begitu. Jadi berarti tinggal menunggu dari LPSK-nya saja. Apakah ada hubungannya dengan status dari Barada E yang saat ini tersangka juga? Iya. Coba. Saya. Ya, Bang Olip, saya ingin tahu dari keterangan, apakah ada keterangan dari LPSK dulu, apakah ini ada kaitannya dengan posisi Barada E sebagai tersangka? Begini, itu nggak signifikan lagi. Karena apa? Karena menteri aja, Pak Mahmud, hoi LPSK, selamatkan dia sekarang. Lah, besok belum, besoknya lagi belum. Saya belum tahu ini udah hari apa nih. Ini hari apa ya? Kamis. Kamis, maaf. Kamis, ya. Besok Jumat. Ngerinya udah Senin depan. Ya wassalam. Pak Susno punya pendapat, silakan Pak Susno. Jadi ini kesempatan kita wawancara pagi ini bukan lagi jentil ya. Apakah lembaga negara atau lembaga apa bekerja seperti ini, kita akan pertahankan. Orang kalau sudah mati ya sudah mati. Nah, saya sangat setuju dengan Adinda Olip ini. Ya bila perlu 1 jam selesai kok. Datangi dan dia, karena tersangka tidak. Memang yang namanya justice kolaborator itu ya harus tersangka yang mau kerjasama. Dan bukti kerjasamanya sudah dia ungkap. Dengan dia ungkap dalam kasus ini sudah ketahuan. Nah masih belum dilindungi, masih nunggu rapat. Kalau biasanya sebulan. Loh sebulan.
ada hal-hal yang extraordinary di Republik ini. Harus berpikir begitu. Ya, ini maaf sama teman-teman LPSK ya. Nah, sudah Anda lindungi pun orang itu kalau di tempatnya LPSK belum tentu selamat. Yang paling bagus perlindungan di Polri. Tetapi sebagaimana Bang Olid katakan tadi, yang sangat penting itu adalah dokumen hukum formal dia terlindungi. Kalau orang sudah terlindungi masih mati, tanggung jawab negara. Baik tanggung jawab hukum maupun tanggung jawab material, negara bertanggung jawab. Nah itu yang diperlukan. Apa susahnya? Bila perlu belangko itu udah disiapin gitu. Ya mudah-mudahan 2 jam kemudian sudah keluar. Baik, Wati Mas. Kita masih akan bahas lagi. Kita jeda sebentar, nanti akan kami kembali lagi dengan pembahasannya usai jeda berikut ini. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop!